Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai basic dari gas kromatografi. Beberapa poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini meliputi yang pertama ada prinsip dari gas kromatografi itu sendiri. Lalu yang kedua apa itu fase gerak dan juga fase diam dalam gas kromatografi. Yang ketiga kita akan bahas jenis-jenis kolom yang bisa digunakan dalam analisa gas kromatografi. Lalu selanjutnya pengaturan suhu kolom. Dan selanjutnya metode injeksi yang biasa digunakan, dan juga yang terakhir adalah jenis-jenis detektor yang biasa digunakan, spesifikasi dan juga keuntungan dan kelebihannya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada prinsip dari gas kromatografi. Gas kromatografi adalah suatu teknik yang digunakan untuk memisahkan komponen atau senyawa yang ada di dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik-titik dan juga interaksinya terhadap fase diam. Di mana sampel yang berisi bahan yang ingin kita pisahkan diinjeksikan ke dalam suatu injektor. Biasanya menggunakan semacam jarum suntik gitu ya. Di dalam injektor sampel akan diuapkan, kemudian uap yang dihasilkan kemudian dibawa oleh suatu fase gerak, biasanya berupa gas inert, ke dalam suatu tabung pemisah yang disebut dengan kolom. Selanjutnya di dalam kolom terdapat fase diam yang punya afinitas berbeda-beda terhadap komponen senyawa yang terdapat dalam sampel kita. Perbedaan afinitas inilah yang mengakibatkan komponen-komponen tersebut akan terpisah satu sama lain. Hanya ada fase gerak. Fase gerak dalam sini berupa gas inert yang berfungsi untuk membawa sampel dari injektor hingga ke detektor dengan laju yang konstan. Tiga gas yang biasa digunakan dalam sebagai fase gerak ya dalam analisa GC adalah gas helium, nitrogen, dan hidrogen. Ketiga gas ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, gas helium merupakan gas yang paling banyak digunakan untuk analisa GC karena dia bersifat inert, gitu ya, aman digunakan, cocok untuk hampir semua detektor, resolusi yang dihasilkan bagus, lalu flow rate-nya juga cepat, difusi koefisiennya juga bagus gitu ya. Selanjutnya ada gas nitrogen. Kekurangan dari gas helium adalah harganya yang relatif mahal dibandingkan kedua gas yang lain. Untuk gas nitrogen mempunyai harga yang lebih murah daripada gas helium, ya. Dia juga aman untuk digunakan. Namun flow rate-nya itu jauh lebih lambat daripada si helium ya. Resolusi yang dihasilkan juga tidak sebagus helium dan juga hidrogen. Hanya ada gas hidrogen, harganya relatif lebih murah daripada gas helium. Flow rate-nya juga paling cepat dia ya. Resolusi yang dihasilkan juga bagus, namun dia tidak cocok ketika digunakan dengan detektor mass spectrometer. Karena dia bisa membentuk campuran dengan udara menghasilkan suatu senyawa yang gampang atau mudah untuk meledak. Lainnya ada fase diam. Fase diam dalam gas liquid kromatografi, gas liquid kromatografi artinya fase diamnya itu berupa cair gitu ya. Bentuk cair diletakkan pada suatu padatan pendukung atau solid support. Nah, si solid support ini berfungsi untuk mengikat fase diam, kebanyakan berupa tanah yang dipanaskan atau dikeringkan. Merek-merek yang biasa digunakan adalah sebagaimana yang tertera dalam PowerPoint. Nah, untuk syarat-syarat suatu padatan pendukung yang baik, dia bersifat inert, lalu dia bersifat stabil pada suhu tinggi, mempunyai luas permukaan yang besar, ukuran pori yang seragam, permukaan yang teratur begitu ya. Selanjutnya ada fase diam. Fase diam mempunyai prinsip kerja di mana senyawa-senyawa dalam sampel akan terpisah satu sama lain berdasarkan kepatuhan mereka terhadap fase diam cair. Syarat-syarat suatu fase diam yang baik, dia bersifat stabil dan inert, lalu dia mempunyai viskositas yang rendah dan juga mampu melarutkan sampel dalam pelarutan tertentu. Jenis-jenis fase diam ada yang bersifat polar, semipolar, dan juga non-polar. Dia juga mempunyai maksimum temperatur yang berbeda-beda, sehingga untuk memilih jenis fase diam dalam kolom yang digunakan
ya kita sesuaikan dengan senyawa yang ada pada sampel kita. Selanjutnya ada kolom. Terdapat dua jenis kolom yang banyak digunakan, yaitu kolom kapiler dan packet kolom. Kolom kapiler yang lebih banyak digunakan daripada packet kolom karena dia mampu menghasilkan resolusi yang lebih baik, analisa waktu yang lebih sebentar, sensitivitas yang lebih baik dibanding packet kolom. Panjang kolomnya berkisar 25 hingga 30 meter, inner diameternya 0,1 hingga 0,3 mm, outside diameternya 0,3 hingga 0,5 mm. Peningkatan resolusi dapat dilakukan dengan cara mengecilkan diameter dari kolom, dan juga semakin panjang kolom maka resolusinya juga akan semakin bagus. Selanjutnya packet kolom, dia menghasilkan waktu retensi yang lebih lama, resolusi yang lebih rendah dapat dilihat pada gambar gitu ya, dan juga peak yang lebih lebar gitu ya. Yang gambar sebelah kanan ini ketika sampelnya dianalisa dengan menggunakan packet kolom, yang sebelah kiri ketika dianalisa menggunakan open tubular kolom atau capillary kolom. Ya, peak yang dihasilkan berbeda gitu ya. Namun si packet kolom ini mempunyai greater sample capacity dan juga mampu digunakan untuk pemisahan dalam skala besar. Spesifikasinya dia mempunyai panjang berkisar 1-5 meter, inner diameternya 0,3 hingga 5 mm, outside diameternya 0,3 hingga 0,6 cm. Oke, selanjutnya pengaturan suhu kolom. Secara umum semakin tinggi suhu kolom maka pemisah waktu analisanya akan semakin sebentar gitu ya. Namun pemilihan pengaturan suhu kolom harus disesuaikan dengan kondisi sampel kita ya, karena ada beberapa senyawa yang dapat rusak dalam suhu yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam melakukan pengaturan suhu kolom. Untuk pengaturan suhu kolom sendiri ada dua jenis ya, ada jenis isothermal temperatur dan juga gradient temperatur. Isothermal temperatur artinya suhunya diset konstan pada suatu titik tertentu, pada suatu angka tertentu. Nah, pengaturan isothermal temperatur ini digunakan ketika kita sudah tahu ya spesifik titik-titik dari sampel kita itu, senyawa-senyawa yang terdapat dalam sampel kita itu berapa, dan juga untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki titik-titik yang mirip satu sama lain. Untuk gradient temperatur digunakan ketika sampel kita mengandung senyawa-senyawa yang mempunyai titik-titik yang bervariasi, dari yang rendah hingga ke yang tinggi seperti itu ya. Sehingga untuk pengaturan suhunya juga dia ada batas suhu bawah dan juga batas suhu atas. Batas suhu bawahnya ini disesuaikan pada titik-titik terendah dari sampel senyawa-senyawa yang ada dalam sampel kita. Batas atasnya adalah titik-titik tertinggi dari senyawa-senyawa yang terdapat dalam sampel kita. Kemudian suhunya dinaikkan secara perlahan dengan laju kenaikan suhu tertentu. Selanjutnya ada injection port. Suhu injektor yang digunakan biasanya berkisar sekitar 50 derajat Celcius lebih tinggi daripada titik-titik senyawa yang paling tinggi. Namun tidak boleh terlalu tinggi karena dia dapat merusak sampel. Jadi diusahakan suhu injektor itu di atas titik-titik dari senyawa-senyawa yang terdapat dalam sampel kita supaya seluruh senyawanya itu bisa menguap ya, sehingga bisa dianalisa dalam GC supaya hasilnya lebih maksimal. Metode injeksi yang banyak digunakan adalah metode split dan juga metode splitless. Apa itu pengertian, prinsip kerja, dan juga spesifikasi senyawa seperti apa sih yang cocok ketika diinjeksikan dengan metode split atau metode splitless? Nah, ini bisa kita lihat pada cuplikan video berikut.
Split versus splitless injection. Split and splitless are the two most commonly used GC injection techniques. How are they different? And which one should you use for your analysis? We'll begin with split injection, which is the most popular thanks to its versatility over a range of analyses. Inside a splitless inlet, you will find the carrier gas supply, the septum purge, the split vent, the liner, and the column. Now we'll start the gas flow and simulate a split injection. Let's rewind and go through what happened. First, the gas entered the inlet with a total flow of 104 milliliters per minute. A small amount, 3 mils per minute, passed through the septum purge to reduce possible contamination from the septum, while the rest continued onto the liner. A fraction of the gas, 1 mil per minute, flowed into the column, but most, 100 mils per minute, is swept away via the split vent. This ratio, the split ratio, is determined by the user before starting the analysis. Split ratios typically vary between 5 to 1 to 500 to 1. With the higher the ratio, the lower the amount of sample that enters the column compared to what passes out the split vent. During injection, the sample is injected into the liner and vaporizes. Since our example has a high split ratio of 100 to 1, one part goes onto the column, while 100 parts of the sample exit out the split vent. Now, let's look at an example of a splitless injection. In a splitless injection, the split vent is closed and left closed before and during the injection. As there is no split flow, the total flow is set at a dramatically reduced flow rate. Here, it's only 4 mils per minute. 3 milliliters per minute passed through the septum purge, while the remaining 1 mil per minute entered the column. During injection, the sample remains within the liner for longer before entering the column due to the lower flow rate. Once sufficient time has elapsed after injection, the split vent opens to purge the inlet. This duration, known as the splitless hold time, is calculated to be long enough to allow the maximum vaporization and transfer of analytes to the column. So which injection technique should you use? It depends on the concentration of your desired analytes within your sample, the sensitivity of your detector, and any method requirements. Split injection is ideal if your analyte concentration is high enough to afford an on-instrument dilution and still meet required detection limits. The higher flow rates through the inlet lead to sharp, narrow peaks, while simultaneously reducing the time for adverse interactions to occur. However, since most of your sample is vented, your detection limits are much higher. While this can be problematic for less sensitive detectors, a detector with higher sensitivity, such as an ECD or an MSMS, help make split injection possible. But if your analyte concentration is very low, you may need to perform a splitless injection. Splitless injections excel at trace analyses. Since all the flow is directed to the column, you can transfer the majority of your sample. However, the slower flow rate into the column can result in the degradation of active analytes through adsorption and breakdown. It also leads to increased diffusion, causing band broadening. This is especially noticeable for more volatile analytes, resulting in wider peaks. While choosing the right injection technique for your analysis is essential, it's also important to optimize your injection parameters. This allows you to maximize both analyte transfer and injection-to-injection reproducibility. For more information about optimizing for split and splitless injections, visit our resources below or visit restech.com. Oke, dari video tersebut bisa kita lihat ya bahwa metode split dan splitless ini dipilih tergantung pada spesifikasi dari sampel kita. Jika sampel kita mempunyai konsentrasi yang sangat tinggi, lebih baik dia menggunakan metode split. Ya, jika konsentrasinya relatif rendah, dia menggunakan metode splitless begitu ya. Selanjutnya ada detektor.
Berikut adalah 3 jenis detektor yang biasa digunakan dalam analisa gas kromatografi. Ada TCD, FID, dan juga ACD. Untuk TCD, prinsip kerjanya thermal conductivity detector. Nah, TCD ini terbuat dari sebuah kotak logam yang di dalamnya terdapat filamen yang dapat dipanaskan. Nah, ketika karir gas yang membawa senyawa-senyawa yang dalam sampel kita memasuki kotak ini dan dapat menghantarkan panas dari filamen, hantaran panas oleh senyawa tersebut dapat menyebabkan perubahan suhu dalam kotak logam yang berakibat tahanan listrik dari filamen itu juga berubah. Nah, perubahan tahanan listrik ini dihubungkan ke suatu sirkuit membacanya sebagai sinyal-sinyal listrik, kemudian meneruskannya ke recorder atau pencatat. Nah, recorder ini berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi bentuk kromatogram. Ya, jadi si detektor ini berfungsi untuk mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik untuk kemudian diteruskan ke recorder atau pencatat menjadi sebuah gambar atau kromatogram. Ya, untuk yang kedua ada GC-FID, Flame Ionization Detector. Prinsip kerja dari FID sendiri, komponen-komponen senyawa yang keluar dari dalam kolom kemudian dibakar dalam detektor dengan suatu nyala yang dihasilkan dari campuran dari hidrogen dan juga udara ya, seperti oksigen. Nah, hasil pembakaran ini senyawa-senyawa kita akan diubah dalam menjadi bentuk ion. Nah, ion-ion yang dihasilkan kemudian masuk ke dalam celah elektroda yang menyebabkan terjadinya penurunan tegangan listrik. Nah, perubahan tegangan yang diberikan ini akan diteruskan ke suatu sirkuit, kemudian ke recorder. Nah, dari recorder itu akan diubah dari sinyal listrik menjadi kromatogram. Yang ketiga ada electron capture detector. Prinsip kerjanya ya sebagai berikut: absorpsi elektron oleh senyawa yang mengandung gus elektron negatif. Gas pembawa dan sampel akan mengalir ke dalam detektor dan kemudian akan terionisasi oleh partikel radioaktif ya, biasanya dia menggunakan isotop nikel, sehingga ketika dia terionisasi menghasilkan ion positif dan juga elektron bebas. Akibat afinitasnya terhadap elektron bebas, maka hal ini menyebabkan terjadinya perubahan tegangan listrik. Nah, perubahan tegangan listrik inilah kemudian yang diteruskan ke recorder sehingga dihasilkan adalah gambaran dari TCD, FID, dan juga ACD detektor. Nah, ketiga detektor ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk detektor TCD, dia bersifat universal ya detektornya, sehingga mampu mendeteksi senyawa apapun. Dia juga bersifat non-destruktif. Namun kekurangannya si TCD ini dapat mendetek impurities dari fase gerak kita, sehingga akan muncul pada kromatogram kita pik-pik yang tidak diinginkan. Dia juga sangat sensitif terhadap perubahan laju alir dari gas. Untuk FID, advantage-nya dia juga bersifat universal detector almost for organic compounds. Mobile phase impurities-nya itu tidak terdetek ya, tidak seperti TCD. Lalu limited of detection-nya dari FID ini lebih baik daripada si TCD. Namun kekurangannya si FID ini tidak mampu mendetek senyawa CO, CO2 dan juga karbon disulfide gitu ya. Dan juga tidak dapat mendetek senyawa-senyawa anorganik, tidak dapat mendetek juga formaldehid dan asam formal. Untuk ACD, dia merupakan detektor yang bersifat selektif sehingga sensitivitasnya lebih baik ya daripada kedua detektor yang ada di atas. Dia selektif terhadap organic halogen compound, organic mercury compound, sulfur, dan juga conjugated carbon. Namun kekurangannya dia tidak dapat mendetek senyawa-senyawa yang dilarutkan dalam pelarut terklorinasi, dan juga
juga karena dia menggunakan partikel radioaktif ya, sehingga untuk mengoperasikannya membutuhkan suatu lisensi khusus. Berikut adalah karakteristik dari beberapa detektor gas kromatografi. Ya, ada TCD, FID, ACD, dan juga ada NPD, dan juga detektor MS gitu ya, meliputi berapa detectable minimum amount-nya, selektivitasnya seperti apa, karakteristik lainnya, dan juga aplikasinya seperti apa ya. Oke, berikut adalah referensi yang digunakan dalam video ini, dalam presentasi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan dilampirkan ke kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan subscribe dan juga like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.